Kita mengingkari janji ketika Anda telat tapi tidak memberikan alasan. Anda kalau telat sampaikan. Jangan buat orang nunggu. Ngaret. Janji jam 8 datangnya jam 10. Maaf telat ya, saya agak telat. Agak loh tuh. 2 jam itu agak gitu kan. Gimana kalau telat bangetnya? Ya agaknya saja 2 jam loh itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan di dalam satu hadis, beliau mengatakan, wa idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah di dalamnya, berteduhlah di dalamnya, duduklah di dalamnya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa ma hiya riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga yang ada di dunia? Maka Nabi SAW mengatakan, hilakul dzikri, yaitu majelis-majelis ilmu. Kenapa majelis-majelis ilmu atau pengajian-pengajian disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Maka dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana sifat dari sebuah taman, tatkala seorang berada di dalam taman tersebut, dia duduk di taman itu, di sekelilingnya ada bunga yang menghiasi taman tersebut, maka akan memberikan sebuah ketenangan, akan memberikan sebuah kenyamanan di dalam hati, karena kita duduk di tengah-tengah bunga-bunga yang indah yang ada di sekeliling kita. Begitu pula dengan majelis-majelis ilmu. Ketika seorang duduk di majelis ilmu, maka yang akan dia dapatkan adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin.
Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketenangan yang hakiki di dalam hatinya. Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Dan itulah yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, Allah akan berikan 4 hal kepada dia. Yang pertama ketenangan, yang kedua rahmat, yang ketiga malaikat akan meliputi mereka, akan menaungi mereka, dan yang paling utama adalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mereka akan disebutkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di saat sekarang lagi hujan, ini ujian keimanan. Apakah kita ini tetap semangat mendatangi majelis-majelis ilmu ataukah tidak? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini yaitu berbicara tapi tidak dikerjakan atau tidak dilakukan. Kajian kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff. Di dalam surat As-Saff, yaitu surat yang ke-61. Surat yang ke-61 pada juz yang ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama sampai ketiga dari surat As-Saff tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka sesungguhnya apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu? Kenapa kalian menyampaikan sesuatu sementara kalian sendiri tidak melakukan apa yang kalian ucapkan tersebut? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan sungguh Allah itu amat murka, amat marah kepada orang-orang yang menyampaikan sesuatu namun dia sendiri tidak mengerjakan apa yang dikatakan tersebut. Ada yang merasa enggak? Nyampaikan ke orang tapi enggak ngelakukan gitu kan? Ayat ini kata para ulama
sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, di mana menukil perkataan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau membawakan satu riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kemudian para ulama mengatakan ini sebagai sebab dari surat ini diturunkan. Kata Abdullah ibnu Abbas, kana nasun minal mu'minina qabla an yufradal jihad yaqulun. Dahulu para sahabat sebelum diwajibkan jihad kepada mereka mengatakan, lawaditna anna Allah azza wa jalla dallana ala ahabbil a'mali ilaihi fana'malu bihi. Sungguh kami sangat menginginkan mengetahui satu amalan yang amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan melakukan amalan tersebut. Ya. Jadi mereka para sahabat ngomong, andaikan Allah mau menunjukkan kepada kita amalan yang paling Allah cintai, kami akan melakukan amalan tersebut sebagai bentuk keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mendengar para sahabat berbicara demikian, ngobrol demikian, maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa akhbarallahu nabiyahu anna ahabbal a'mali ilaihi. Maka Allah pun memberikan kabar kepada nabinya dan mengabarkan kepada beliau bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, imanun la syakka fihi, yaitu keimanan yang terpatri di dalam hati yang tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Allah suka kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan keraguan. Apa maksudnya tidak mencampurkan keimanan mereka dengan keraguan? Mereka tidak ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang beriman sama Allah tapi masih ragu dengan janji-janji Allah. Banyak atau tidak? Banyak. Ya. Masih banyak di antara kaum muslimin itu yang ragu dengan janji Allah. Padahal segamblang-gamblangnya Allah itu berbicara di dalam Al-Quran tentang janji-janjinya. Mana contohnya Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, dengan syarat kalian meninggalkan sesembahan selain Allah dan tunduk serta patuh terhadap perintah-perintah Allah. Namun coba lihat sekarang, dari 85% orang Islam di Indonesia, berapa persentase orang yang percaya dengan janji Allah tersebut? Ya. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dalam surat At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap permasalahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa persentase orang yang bertakwa kepada Allah dalam mengamalkan ayat ini? Lebih-lebih ketika musim corona seperti ini, banyak orang yang tidak percaya dengan janji-janji Allah Ta'ala dengan ketakwaannya tersebut. Makanya Allah senang kepada orang-orang yang mempatrikan keimanan di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun keraguan. Maka di awal surat Al-Baqarah itu apa yang Allah buka pertama kali? Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran inilah yang telah merubah umat Islam 14 abad yang lalu. Dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat
yang radhiyallahu anhum wa radu an. Yang dahulunya mereka berada dalam masyarakat jahiliyah, tapi Allah rubah mereka dengan Al-Quran menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yakin dengan janji Allah. Ya. Nah, ini dia perkara yang pertama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu keimanan yang ada di dalam hati, yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang menjadi janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Abbas melanjutkan ucapannya, wa jihadu ahli ma'siyatihi. Dan amalan yang kedua yang dicintai oleh Nabi, ya dicintai oleh Allah, yaitu berjihad melawan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ingat, jihad itu dibagi dua. Jihad dibagi dua sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim. Jihad yang pertama, al-jihadu bil lisan wal hujjah. Jihad dengan hujjah, menyampaikan argumentasi kepada orang, menjelaskan kepada mereka tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, menjelaskan tentang kesyirikan, menjelaskan tentang bahaya mengada-ada di dalam urusan agama. Itu namanya jihad bil hujjah namanya. Dan yang melakukan ini adalah mereka-mereka yang berilmu. Kalau antum sudah punya ilmu, sampaikan. Terutama kepada keluarga. Ya. Makanya setiap kepala keluarga bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada anak dan istri dan anak-anaknya. Saya tadi mau bilang anak dan istri-istrinya, kebalik saya. salah. Mohon maaf ya. Istri dan anak-anaknya. Nanti saya diprotes sama ummahat nanti. Ya. Saya suka kebalik masalah itu soalnya. Ya. Sampaikan, nasihati. Ini bagian daripada dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya antum duduk di sini, antum ceramah, nyampaikan dakwah itu antum dakwakan istri dan anak-anak antum, itu juga bagian daripada dakwah. Kalau kita tidak bisa menjadi ustadz untuk masyarakat yang luas, paling tidak jadilah ustadz untuk istri dan anak-anak kita. Ustadz belum nikah, segera nikah. Musim hujan sekarang ini. Sudah nikah? Hah? Sudah? Oh, lagi sekolah. Ya enggak apa-apa nikah sambil sekolah. Siapa yang larang? Gak ada yang larang. Undang-undang yang larang, Ustaz. Itulah undang-undang kita itu. Ya. Gak apa-apa. Sampai mana tadi? Nikah, gara-gara nikah ini ya. Antum sih. Ya. Itu jihad yang pertama. Jihad dengan hujjah. Menyampaikan kepada orang. Sampaikan. Ya. Menjelaskan. Memberikan argumentasi. Tapi tentu harus dibangun di atas dalil, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah, inilah jalanku dan aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Surat Yusuf ayat yang ke-108. Ya. Ala basirah. Apa maksudnya basirah? Ilmu. Makanya kalau antum baca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, bab yang pertama dari Usul Salasa, beliau membawakan perkataan Imam Al-Bukhari, babul ilmi qoblal qaul wal amal. Ini masuk ke dalam segala aspek kehidupan. Ilmu dulu baru beramal. Sebelum dakwah belajar dulu. Sebelum menyampaikan ke orang belajar dulu.
Jangan cuma bermodalkan satu hadis. Balighu anni walau ayah kata. Tapi yang disampaikan tidak ngerti. Giliran datang syubhat kepada dia, aduh Ustaz saya kena syubhat. Siapa suruh sampaikan? Ya. Antum kalau kena syubhat itu yang repot ustadznya. Datangnya ke ustadz soalnya. Ya. Taib. Sedangkan jihad yang kedua, al jihadu bis sinan was saif. Jihad dengan pedang dan tombak. Itulah kita melawan musuh-musuh yang mereka itu memerangi agama kita. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW, ketika menyebarkan Islam, yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan jihad dengan pedang, tapi jihad dengan hujah dulu, sampaikan hujah. Aslim taslam, masuk Islam. Makanya ketika Nabi ingin memperluas Islam ini, beliau mengirim dulu surat-surat kepada para pembesar-pembesar yang ada pada waktu itu. Sebagai bentuk mengirimkan hujah kepada mereka. Ya. Nah kita pun demikian. Ya. Tapi ingat, berjihad melawan musuh itu tidak boleh berdasarkan kemauan sendiri. Apalagi hanya sekedar di bawah pimpinan organisasi, tidak. Tapi harus di bawah pemimpin yang sah. Dalam hal ini kalau Indonesia yaitu Bapak Presiden kita. Presiden bilang jihad, jihad. Ya, berangkat jihad. Kalau ketua RT bilang jihad ya jangan. Bahaya nanti. Apalagi ketua kelas yang bilang, ayo kita jihad katanya. Ya. Taib. Yaitu jihad melawan orang-orang yang bermaksiat. Falamma, lalu kata Abdullah bin Abbas melanjutkan ucapannya, itu pengertian jihad tadi dua, pembagian jihad. Lalu kata Abdullah bin Abbas melanjutkan ucapannya, falamma nazalal jihad, tatkala turun perintah untuk mereka berjihad, kariha dzalika nasun minal mu'min. Mereka kok merasa berat. Tadi mereka bilang apa? Kami ingin tahu amalan yang paling dicintai sama Allah. Giliran diturunkan kepada mereka perintah jihad, ya kok berat ya. Mau jihad itu. Ya. Wa syaqqa dzalika alaihim. Dan itu menyebabkan hati mereka menjadi mulai tidak apa istilahnya? Ya, ragu-ragu. Mulai ragu-ragu. Ya apa jihad rek, ya apa iki? Kata mereka. Maka tatkala mereka mendengar tatkala Allah mendengar mereka mulai ragu-ragu dengan ucapannya padahal tadi sudah mengatakan demikian, fa anzalallahul ayah, maka Allah pun menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu tapi tidak mau mengerjakannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat murka terhadap orang-orang yang hanya sekedar ngomong tok tapi tidak ngelakoni. Ya. Omdo, apa omdo tuh? Ya. Apa bahasa Jawanya ya? Hah? Itulah bahasa antum. Kalau orang pulau saya bilang raos doang katanya. Orang Lombok bilang raos tok. Ngomong tok. Tapi enggak dilakukan. Ya. Sehingga kata para ulama, ayat ini meskipun berbicara tentang teguran Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman berkaitan dengan jihad, tapi ayat ini bisa dibawa ke makna yang umum. Tidak hanya sekedar masalah jihad, tapi bisa dibawa ke makna yang umum. Maksudnya apa? Masuk ke dalamnya nanti segala hal yang apabila orang itu hanya sekedar nyampaikan tapi dia tidak melakui, maka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Bisa dipahami para jamaah sekalian ya? Taib. Itu perkataan Abdullah bin Abbas terkait masalah kenapa surat ini khususnya ayat yang pertama sampai ketiga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, pada juz yang ke-18 halaman yang ke-80, beliau mengatakan ja'al istifhamu ala jihatil inkari wa taubih ala an yakulal insanu an nafsihi minal khairi ma la yaf'al. Ayat ini menjelaskan kepada kita sebuah pengingkaran, nasihat dan celaan dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang hanya ngomong tapi tidak melakukan. Allah mencela. Ya. Dan ini berbeda dengan akhlaknya Nabi. Nabi SAW ketika memerintahkan sesuatu, beliau tidak ngomong, langsung beliau praktekkan, beliau contohkan. Itu Nabi. Makanya amat jauh, amat sungguh mengherankan orang-orang yang mengatakan dirinya saya cinta kepada Nabi, saya mengikuti Nabi, tapi perbuatan, tingkah laku, perkataan tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Kalau sudah berbicara masalah Nabi, bawakan surat Al-Ahzab ayat 21. Apa itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua baca. Tapi giliran prakteknya 0,0. Betul tidak? Banyak di antara kita begitu. Ngakunya cinta sama Nabi, ngakunya mengikuti Nabi. Giliran Nabi bilang begini, wah seta, kok angel lagi ya? Berat. Ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, ini adalah satu celaan dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang hanya sekedar mengatakan, memotivasi orang, tapi dia sendiri tidak berani. Ya. Namun beda hal ya. Kalau misalkan itu adalah sifatnya mungkin memberikan nasihat, memberikan motivasi untuk amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Apalagi perkara-perkara yang itu resikonya besar. Kayak contoh ya memotivasi jamaah supaya kawin lagi itu besar resikonya jamaah. Ya. Ya. Jadi ustadznya cukup motivasi dulu lah ya. Sambil antum doakan. Ya. Ini kalau ngomong nikah nih ketawa semua. Kayaknya sudah ada ancang-ancang nih. Ya. Taib. Amma in kana dzalika fil madhi fa innahu yakunu kadzib. Ya. Maka adapun berkaitan dengan para kondisi yang lalu kata Al-Imam Al-Qurtubi, maka ini sungguh dikatakan sebagai suatu bentuk kedustaan. Wa amma fil mustaqbal fayakunu dzalika ikhfa'an bil wa'di wa kilahuma madmum. Adapun kalau itu berkaitan dengan yang akan datang, maka sungguh ini adalah bentuk melarikan diri dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dan sama-sama keduanya itu tercela. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya ayat ini Allah turunkan sebagai bentuk celaan, pengingkaran, sekaligus nasihat bagi orang-orang yang suka hanya sekedar menyampaikan, ya, hanya sekedar dia mengabarkan kepada orang lain sementara dia sendiri tidak melakukan perkara tersebut. Maka ini adalah sungguh hal yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Beda hal kalau kita sudah berusaha, ya kita sudah berusaha untuk melakukannya, namun ternyata kondisi kita tidak lebih baik daripada orang yang kita motivasi, maka kita punya hujah di hadapan Allah Ta'ala. Ya, ini berbeda para jamaah sekalian. Maka ini yang harus benar-benar kita pahami. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua, dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati, akan didatangkan pada hari kiamat satu orang
fayulqa finnar, lalu orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi didatangkan, dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birohah. Maka tatkala dia dilempar, ususnya itu keluar. Antum pernah lihat yang ususnya keluar? Nggak pernah ya? Anda juga nggak pernah, nggak berani ya? Ngeri soalnya. Jadi ketika dilempar, ususnya keluar. Dan sambil usus itu keluar, dia pun berputar di dalam api neraka itu seperti kuda yang berputar mengelilingi penggilingan gandum. Kalau zaman dulu kan pakai kuda kan ya, mutar. Ya zaman bahula dulu itu. Ya. Nah kita sekarang kan pakai mesin. Kalau dulu tuh apa sih pakai kuda diputar, jadi kudanya berputar, gandum itu diputar. Dia berputar seperti itu. Fayastamiu ahlun nar alaih, maka penduduk neraka berkumpul mengelilingi dia. Bukan untuk konser ya. Jadi nggak ada konser di neraka itu. Siapa bilang ada konser di neraka? Antum jangan aneh-aneh. Saya mau masuk neraka katanya, mau konser katanya. Hati-hati ucapan ini jemaah. Siapa tahu ketika kita mengucapkan itu malaikat maut sudah siap mencabut. Wah bahaya. Ya. Makanya kalau ngucapin sesuatu itu yang baik-baik. Apalagi ketika musim-musim seperti ini, musim hujan. Pas hujan turun ucapkan yang baik-baik. Ya. Hujan turun. Doakan yang baik-baik. Karena tempat terkabulnya doa itu adalah salah satunya ketika turun hujan. Ya, berdoa sama Allah Ta'ala. Bukan malah mencela hujan. Apalagi lari dari hujan. Seperti kisah Imam Abu Hanifah. Ada seorang datang kepada majelisnya Imam Abu Hanifah. Lalu orang ini bertanya, "Ya Imam, aku mau bertanya tentang kondisi seseorang. Orang ini makan bangkai, sholat tapi tidak ruku dan sujud. Kalau rahmat turun dia lari. Kalau datang kebenaran dia takut. Kira-kira gimana orang seperti ini?" Antum kalau ketemu orang seperti ini kira-kira antum hukumi seperti apa? Ada orang makan bangkai. Dia sholat tidak rukun tidak sujud. Kalau turun rahmat dia takut, dia lari. Kalau datang kebenaran dia takut. Misalnya datang orang seperti itu sama antum. Kira-kira gimana antum jawabnya? Kata murid-murid Imam Abu Hanifah, wong gendengi gitu. Orang gila ini. Tapi coba lihat cerdasnya Imam Abu Hanifah. Kata beliau, orang ini makan bangkai, tapi bangkai ikan. Bangkai ikan halal tidak? Halal. Ya. Orang ini sholat, tidak rukun, tidak sujud. Sholat jenazah. Ada sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Jangan bid'ah loh untuk ini. Ya. Kalau turun rahmat dia lari. Iyalah hujan kan rahmat. Ada nggak ceritanya orang turun hujan nggak lari itu? Lari dia. Cari tempat berteduh. Ya. Kalau datang yang hak dia takut. Al mautu hakun. Kematian itu adalah sesuatu yang hak. Siapa di antara kita yang tidak takut kematian? Lebih-lebih yang belum nikah. Ya. Makanya segera nikah. Tapi tenang. Di surga itu nggak ada orang jomblo. Ya. Satu orang dapat 70 bidadari. Cuma masalahnya antum nggak dapat lebihnya. Ya. Kalau antum punya istri satu dunia, jadi tambah 1, 71. Kalau 4 ya 74. Nyerempet aja Ustaz. Iya nyerempet dikit nggak apa-apa ya. Taib. Kita kembali ke sini. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilingi orang yang ususnya keluar tadi, yang berputar-putar di tempatnya. Fayakulun, maka mereka mengatakan penduduk neraka itu, "Ai fulan, madza sya'nuk?" Wahai fulan, kenapa engkau ini? Kok mutar di tempat kayak gangsing gitu? Apa sebabnya? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu engkau lah yang mengajar kami supaya melakukan kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Bukankah engkau yang mendakwakan kami dahulu supaya beramar ma'ruf nahi mungkar?
Fayaqul, maka orang ini menjawab penduduk neraka tadi dengan mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi wa anhaakum anil munkar wa atihi. Iya, dahulu aku yang mengajak kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Dahulu aku melarang kalian dari kemungkaran, dari kemaksiatan, tapi aku sendiri yang mendatangi kemaksiatan tersebut. Ada orang ngelarang, tidak boleh, ya riba, tapi dia sendiri riba. Ya. Hati-hati yang seperti ini, ya, berbahaya. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam beliau Al-Kabir, dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Matsalul ladzi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsahu mithlu misbahin yudi'u lin-nasi wa yahriku nafsa." Perumpamaan orang yang ngajak melakukan kebaikan atau yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tapi dia lupa terhadap dirinya sendiri, seperti lilin yang menerangi tempat tersebut dan dia membakar dirinya sendiri. Antum pernah lihat lilin kan? Dia berikan cahaya untuk orang lain, tapi dia lupa ternyata dia membakar dirinya sendiri. Boleh kita ngajak orang, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita melupakan untuk diri kita sendiri, bahwasanya kita lebih butuh kepada amalan tersebut untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Adapun masalah orang itu lebih banyak melakukan amalan daripada kita, itu bukan jadi masalah. Yang penting kita juga melakukan amalan itu. Contoh, nganjurkan orang untuk sholat duha. Kita juga harus sholat duha meskipun jumlah rakaatnya berbeda. Karena memang tingkatan keimanan seseorang itu tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum kira orang sholat di shaf pertama itu imannya sama semua? Enggak. Apa antum kira orang yang sholat di shaf pertama itu niatnya sama semua? Jawabannya tidak. Yang satu memang karena ingin mendapatkan keutamaan shaf awal. Satunya niatnya apa? Ingin dikatakan sebagai penghuni shaf awal. Yang satunya ingin memperlihatkan kepada calon mertuanya. Ya. Yang satunya ingin dia memperlihatkan kepada temannya. Emang ente aja bisa shaf awal, anak juga bisa. Tidak semua sama. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi tidak masalah. Dalam masalah jumlah kita melakukan amalan tersebut. Kita memotivasi orang, ayo kita puasa sunnah. Ya, mungkin dia lebih banyak puasa sunnahnya, ayamul bidnya, Senin Kemisnya, ya. Kemudian puasa apa lagi? Daudnya mungkin. Mungkin kita belum bisa Daud, enggak bisa mungkin ayamul bid, paling tidak mungkin Senin Kemis. Ataupun Senin Kemisnya ternyata cuma ya sekali sebulan misalkan. Yang penting melakukan. Ya. Jangan seperti lilin, berikan kebaikan sama orang, tapi dia sendiri lupa pada dirinya sendiri. Sama kita share kebaikan di media sosial, ngajak orang supaya ayo datang ke majelis ilmu. Lah kita sendiri tidak pernah hadir di majelis ilmu. Gimana nih? Nge-share jadwal pengajian, jangan lupa hadir guys, ya bahasanya. Dia sendiri nggak pernah hadir. Banyak yang seperti ini. Antum kira nomor yang Anda simpan itu Anda tidak perhatikan orang-orangnya. Nomor yang Anda simpan di kontak Anda itu, Anda lihat, oh dia nge-share ini, ada nggak besok di majelis saya ya? Oh nggak ada. Nah ini hati-hati orang seperti ini. Masa setiap pengajian saya nggak ada? Paling nggak sekali hadir gitu kan? Nanti kalau ketemu alasannya hari ini alasannya beda, besok alasannya beda lagi. Ya. Akhirnya kita ini sohibul alasan jadinya. Abu alasan. Di pengajian lain pun tidak datang.
Cuma ngajak orang, nge-share tok, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya. Nah, ini perlu untuk kita pahami jamaah. Apalagi suka meng-share potongan-potongan video itu, muktok itu. Potongan-potongan video. Itu kan motivasi kepada orang. Ketika kita ingin men-share video tersebut, potongan video itu, sudah dipraktekkan enggak? Kalau sudah dipraktekkan, bismillah. Supaya kita mendapatkan pahala jariah. Karena itu bentuk daripada kita mendakwakan orang. Ini enggak. Yang penting orang itu kenal dia. Oh, anak paling senang sama statusnya. Kenapa? Statusnya setiap hari share-share-nya bagus-bagus. Tapi ternyata dia tidak seperti apa yang menjadi statusnya. Statusmu tidak mencerminkan dirimu. Nah, itu dia. Ya. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati kita yang seperti ini. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, apa kata Allah Ta'ala? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Wahai ahlul kitab, ya, engkau mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan, sementara engkau sendiri melupakan dirimu untuk melakukan kebaikan. Jadi ayat ini mencela ahlul kitab. Makanya kata para ulama, kalau ada di antara kita, ya, mengajak orang untuk melakukan kebaikan tapi lupa kepada dirinya sendiri, berarti dia telah menghiasi dirinya dengan salah satu sifatnya ahlul kitab. Dan ini berbahaya. Waspada. Ya. Maka terus kita harus muhasabah diri jamaah. Ya. Kita harus benar-benar kita memuhasabah diri kita. Ya, semangat boleh, menebarkan kebaikan, dan itu adalah hal yang baik. Tapi jangan sampai kita melupakan diri kita. Jangan sampai kita melupakan kebaikan tersebut kita terapkan di dalam diri-diri kita. Ya. Qala An-Nakhai, berkata An-Nakhai, sebagaimana hal ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya. Salasu ayatin, ada 3 ayat, mana'atni an aqussa 'alan nas, yang aku dilarang untuk aku ceritakan kepada manusia. Apa ayat itu? Yang pertama, atamuruna nas, engkau memerintahkan manusia bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara engkau melupakan diri engkau sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44 tadi. Wa qaulu Syuaib, dan juga Syuaib mengatakan wa ma uridu an ukhalifa ila ma anhaakum, dalam surat Hud ayat ke-88. Ya. Dan sungguh aku tidak ingin menyelisih kalian terhadap apa-apa yang aku larang dari kalian. Ya. Jadi ketika kita melarang orang, kita pun harus meninggalkan larangan tersebut. Ya. Dan firman Allah ini dalam surat As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini 3 ayat. Kata Imam An-Nakhai, aku dilarang untuk menceritakan kepada manusia. Ya. Maka perhatikan para jamaah sekalian. Ya. Ini adalah hal yang sangat riskan bagi diri kita, khususnya kita yang sudah ngaji, yang semangat untuk menebarkan kebaikan kepada orang. Perlu untuk kita ini, ya, memuhasabah diri. Perlu kita ini untuk benar-benar, ya, memotivasi diri kita untuk lebih semangat di dalam kita melakukan amal-amal kebaikan tersebut untuk diri kita sendiri. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari 2 ayat ini? Yang pertama, disebutkan oleh para ulama, istadalla biha ahlul ilmi ala wujubil wafa bil wa'ad. Para ulama berdalil dengan ayat ini
akan kewajiban kita wafa. Apa wafa itu? Apa wafa itu ya? Apa terjemahan yang pas wafa ini ya? Rajulun wafi. Sebentar, saya cari terjemahan yang pas ini. Kadang-kadang bahasa Arab itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kurang cocok. Saya cari yang cocok dulu sebentar. Wafa itu dibilang amanah. Amanah itu lebih ke arah pekerjaan, lebih ke arah dibebankan sesuatu. Jadi Anda berjanji, tapi Anda menepati janji tersebut. Apa istilahnya seperti itu? Anda sering menepati janji itu. Pokoknya kalau berjanji tidak pernah diingkari janji itu. Itu namanya wafa. Paham ya maksudnya kan? Jadi kalau Anda janji Anda tidak pernah Anda langgar. Kecuali kalau memang ada udzur syar'i yang memang tidak bisa menjadikan Anda untuk memenuhi janji tersebut. Itu namanya wafa. Ya, adapun sifatnya wafi namanya. Rajulun wafi. Ya. Orang yang dia komitmen, itu dia, komitmen dengan janjinya. Ya. Nah, kata para ulama, ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama akan wajibnya seorang konsisten dengan apa yang telah dia janjikan kepada orang. Konsisten. Kalau sudah janji dilakukan, ditunaikan. Ya. Makanya kalau janji itu kalau antum memang secara persentase tidak bisa melakukannya, jangan ucapkan insya Allah. Karena sebagaimana kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ketika seorang mengucapkan insya Allah, itu harus ada usaha dia melakukan janji tersebut. Misalkan nih Anda diundang ke pernikahan mantan Anda, ya. Siapa suruh makanya, ya. Atau diundang ke pernikahan teman Anda. Ternyata di hari yang sama Anda punya jam. Memang jamnya berbeda. Anda punya pekerjaan tapi jamnya berbeda. Namun tempatnya lumayan jauh. Jadi kalau dari tempat pekerjaan Anda ke tempat undangan itu lumayan jauh. Ya. Lumayan jauh. Ketika Anda memandang bahwasanya kira-kira saya kayaknya agak berat untuk bisa memenuhi undangan itu, jangan Anda mengucapkan insya Allah, tapi cukup mengatakan saya akan usahakan. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi ketika persentasenya kita itu kayaknya tidak bisa saya penuhi janji ini. 80% kayaknya tidak bisa, 20% kemungkinan bisa. Maka jangan katakan insya Allah. Cukup katakan ya saya usahakan ya akan datang. Tapi kalau memang 80% Anda akan berusaha memenuhi janji tersebut, ya terlepas dari nanti adanya permasalahan, adanya mungkin udzur-udzur yang sekiranya dapat menghambat janji kita nantinya, karena kita tidak tahu ketetapan Allah Ta'ala, maka silakan Anda mengucapkan insya Allah. Makanya jangan gunakan insya Allah untuk lari. Ya insya Allah Anda datang, tapi tidak akan datang dari awal itu, tidak akan datang dia. Maka ketahuilah insya Allah seperti ini, maka dia dicatat sebagai perbuatan dosa oleh Allah Ta'ala. Karena dia menggunakan ucapan yang sakral untuk dia melarikan diri dari tanggung jawab. Maka tidak boleh. Bisa dipahami jamaah ya? Taib. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih mereka berdua. Imam Bukhari nomor hadis 33. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 59. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ayatul munafik salasun. Tanda kemunafikan itu ada 3. Ingat, 3 itu bukan pembatasan. Karena tanda orang-orang munafik itu sangat banyak. Tapi disebutkan di sini, ya Nabi menyebutkan 3 ini karena ini yang paling sering digunakan oleh orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara banyak bohongnya, banyak bumbunya. Apalagi kalau cerita itu banyak bumbunya.
Padahal ceritanya dari A sampai B, tapi dia cerita tuh dari A sampai Z. Nah, ini bahaya orang seperti ini. Ya. Jadi kalau ngomong apa adanya sudah. Qulil haqqa walau kana mur. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Ya, tidak usah khawatir. Yang penting kita jujur, Allah bantu kita. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Jujur apa adanya. Anda bertamu ke rumah orang ditanya sudah makan belum? Kalau belum jawab aja belum gitu loh. Ya, jangan pura-pura oh sudah. 1 bohongnya. Ditanya di mana makan? Tadi di depan komplek. 2 bohongnya. Coba antum bilang, sudah makan? Belum. Ayo kita makan. Kan lumayan dapat makan gratis. Ya. Tapi kadang-kadang ini pengalaman kita dulu ya, masih jahil dulu. Kita kalau pergi ke rumah orang suka tahu riya. Sudah makan belum? Belum. Padahal sudah, tapi maksud kita yang kedua belum. Makan lagi gitu kan. Tapi ini tidak boleh ditiru ya. Hanya sekedar menyampaikan saja. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau mereka berjanji mereka mengingkari. Ini orang-orang munafik banyak seperti ini. Ya. Bahkan di antara bentuk kita mengingkari janji ketika Anda telat tapi tidak memberikan alasan. Anda kalau telat sampaikan. Jangan buat orang nunggu. Ngaret. Janji jam 8 datangnya jam 10. Maaf telat ya, saya agak telat. Agak loh tuh. 2 jam itu agak gitu kan. Gimana kalau telat bangetnya? Ya agaknya saja 2 jam loh itu. Anda kalau memang janji sama orang di satu tempat jam 10 misalkan. Ternyata masih di tengah jalan Anda belum sampai. Ternyata sudah menunjukkan jam 10. WA dia. Afwan, ana posisi di sini masih dalam perjalanan. Itu diantara bentuk kita apa? Memenuhi janji namanya. Jangan cuma diam, ya. Orang sudah bolak-balik telepon kita segala macam, sampai parkiran kita lihat HP 180 kali telepon. Akhirnya orang gelisah ya. Ini jadi atau enggak? Akhirnya karena perkara yang sangat sepele seperti itu, orang langsung mencap kita, oh orang ini tidak amanah. Tidak konsisten dengan janjinya. Tidak percaya saya. Gitu. Jadi kalau janji sama orang, kalau memang waktunya itu misalkan, oh kayaknya agak terlalu belum sempat deh saya sampai sana, padahal sesuai dengan waktunya. Kabari orang itu. Ini diantara adab jamaah, akhlak seorang mukmin. Ya, kita ini harus banyak belajar adab. Karena lupa akan adab-adab itu. Termasuk adab di dalam bermuamalah kepada sama mukmin itu harus tahu. Ya. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza tumina khona, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ya. Di antara amanah yang paling sering dihianati oleh seorang mukmin, apa itu? Khianat masalah hutang piutang. Nah, ini dia. Orang minjamkan uang sama kita, itu amanah yang kita ambil. Kalau sudah waktunya harus dibayar, maka harus bayar. Jangan sebelum pinjam uang ingatannya masih kuat. Setelah pinjam uang ingatannya jadi nggak tahu kemana, amnesia. Amnesia dadakan. Masa iya sih saya pernah pinjam uang sama kamu? Ya. Ya, hati-hati. Ketika Anda tidak amanah di dalam amanah yang Allah berikan kepada kita melalui orang tersebut, berarti kita telah menghiasi diri kita dengan sifat-sifat orang munafikin. Ya, maka hati-hati. Ya. Jadi hendaklah kita benar-benar komitmen dengan apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita buat janji dengan mereka, dengan apa yang sudah kita katakan, komitmen baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Di antara faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat ini. Innal ilma qarinul amal. Sesungguhnya ilmu itu teman dekatnya amal. Seorang dia akan dikatakan sudah memiliki ilmu yang bermanfaat jamaah kalau ilmu itu diamalkan. Kalau kita belum mengamalkan ilmu, mau sampai berapapun hadis yang antum hafal, kalau belum antum amalkan apa yang sudah antum pahami, antum belum dikatakan memiliki ilmu yang bermanfaat sampai ada amalnya. Ya, bisa dipahami ini jamaah ya? Ada orang dia ikut pengajian, belajar tentang namanya tadi, tidak boleh kita berdusta di dalam ucapan. Tapi setiap harinya dia masih berdusta. Padahal sudah hafal dalilnya. Rohul Bukhari Muslim lagi. Ya. Hafal dalilnya. Di luar kepala bahkan. Tapi ternyata apa yang dia pahami tidak selaras, tidak sejalan dengan apa? Perbuatannya dia. Maka kita katakan dia belum punya ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu melahirkan seorang yang mengamalkan ilmunya. Baru dikatakan ilmu yang bermanfaat. Anda paham tentang riba, tapi Anda tetap bergelut dalam riba. Anda belum dikatakan masalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak orang yang hafal Quran. Dia hafal ayat tentang masalah larangan perbuatan syirik sama Allah, tapi tetap melakukan perbuatan syirik. Berarti dia belum memiliki ilmu yang bermanfaat dari apa yang dia hafalkan dari Al-Quranul Karim tersebut. Bisa dipahami ini ya? Ya, makanya sedikit tidak masalah, yang penting diamalkan. Makanya para sahabat dahulu, mereka kalau belajar ya 10 ayat sampai mereka mengamalkan 10 ayat tersebut, baru mereka pindah. Kita ini satu hari belajar satu surat, tapi pengamalannya boro-boro satu surat, setengah ayat saja tidak diamalkan. Nah ini yang harus benar-benar kita perhatikan jamaah. Ya. Jadi ilmu itu teman dekatnya amal. Seorang baru akan dikatakan memiliki ilmu yang bermanfaat sampai dia mengamalkan ilmunya. Ya, karena ilmu ini jamaah akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Ilmu yang kita pelajari ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al al-arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Yang pertama tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Umur antum, umur kita semua 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Untuk apa kita habiskan umur kita? Masa nanti ketemu sama Allah Ta'ala, apa yang kamu gunakan dengan umurmu? Aku hanya sekedar nongkrong di giras. Ya kan tidak lucu seperti itu. Oh aku sibuk mengejar dunia. Ini juga tidak bagus. Ya. Maka jawaban yang terbaik ketika kita ditanya tentang umur kita oleh Allah, yaitu kita menjawabnya, aku habiskan umurku untuk aku beribadah kepadamu ya Allah. Aku habiskan umurku untuk menuntut ilmu. Aku habiskan umurku untuk aku menyembah hanya kepadamu. Itu jawaban yang terbaik. Ya. Maka jangan sampai umur kita ini terbuang begitu saja, berlalu begitu saja dengan sia-sia. Isi setiap detiknya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan segala hal-hal yang sifatnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang umum, itu bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau kita niatkan sebagai ibadah di sisinya. Yang kedua kata Nabi SAW, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan? Ya, masa muda kita jangan habiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Main COD lah. Apa COD itu? Hah?
COC atau COD? COD ada kan? Ada yang mantan COD di sini? Main yang berbau kesyirikan kayak PUBG itu. Ingat, kuota yang Anda habiskan untuk main itu ditanya sama Allah. Berapa giga yang kita habiskan? 10 giga ya Ustadz. 10 giga akan ditanya sama Allah. Makanya lebih baik kuota itu habis karena dengar streaming. Tapi jangan sampai tidur. Karena ada orang kajian itu dengar kajian streaming tapi ujung-ujungnya apa? Tidur. Akhirnya bukan dia yang nonton kajian, kajian yang nonton dia. Ya. Sudah gayanya itu sudah di atas meja gitu kan. Pakai catatan, ada kopinya. Paling konsentrasinya 10 menit, setelah itu buyar. Lebih-lebih kalau tengtong ada WA masuk. Ya, grup pertama grup alumni. Yang kedua ya grup poligami loh. Nah, ini bahaya ini. Saya pribadi, kalau antum ingin nonton kajian online, sebaiknya di-download dulu. Kan YouTube sekarang kan ada anunya kan, fitur download kan. Nah setelah download, matikan datanya, baru nonton, baru nyatat. Saya seperti itu. Jadi kajian-kajian para masyayikh itu saya download, ya. Setelah itu kita nonton, kita matikan sambil matikan datanya. Saya taruh di mode pesawat supaya tidak ada telepon, tidak ada WA yang masuk. Karena kalau sudah ada itu mengganggu. Sudah fokus. Akhirnya karena kita buka satu WA-nya, keterusan nanti. Ya. Nah ini. Dan sekarang walhamdulillah ya, para ustadz-ustadz kita itu tidak hanya mereka itu live dari Facebook saja ataupun dari Instagram, tapi mereka juga live dari YouTube, ya. Dan itu bisa kita manfaatkan. Lebih baik habis kuota gara-gara itu daripada habis kuota gara-gara tidak jelas. Ya. Game online, Ustadz tapi menghasilkan uang, cari uang dengan cara yang lain, dengan jangan cara yang seperti itu jamaah. Ya. Itu salah satu cara syaitan untuk menjerumuskan antum ke dalam kelalaian tapi antum tidak sadar. Orang main game itu lalai jamaah. Betul tidak? Ada enggak orang yang main game puas sejam itu? Enggak ada. 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan semalam suntuk. Apalagi kalau sudah kecanduan sama game, tiba-tiba kuotanya habis, lari ke Giras dia. Betul tidak? Kota Ustadz banyak itu saya lihat. Ya, bermodalkan 2.000 perak, pesan kopi bang, datang kopinya, wifi-nya sepuasnya. Ya. Hati-hati seperti ini. Ya. Lalu tentang harta, Allah akan bertanya kepada kita tentang harta. Dari mana kita dapatkan, untuk apa kita belanjakan, dan yang terakhir apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Ya, wa an ilmihi fima amila. Dan tentang ilmunya, apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak, akan ditanya sama Allah. Ya, makanya amalkan ilmu kita jamaah. Selain kita menyampaikan kepada orang, maka kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi fadanbuhu min jinsi dzambil yahud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang paling dahsyat, yang paling keras adabnya di hari kiamat, yaitu seorang alim yang mengajak orang kepada kebaikan, yang menyuruh orang melakukan ketaatan, tapi dia sendiri tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka orang ini dosanya seperti dosanya orang Yahudi, berilmu tapi tidak diamalkan. Maka jangan sampai kita termasuk. Dan ini nasihat kepada diri kami pribadi, ya. Ketika kami menyampaikan bab ini,
Ini sebagai bentuk nasihat kepada diri kami pribadi. Bukan hanya nasihat kepada para jamaah sekalian, kepada antum saja tidak, tapi nasihat kepada diri kami pribadi supaya kita ini lebih sadar. Ya, jangan kita menjadi lilin yang membakar diri. Boleh kita memberikan manfaat sama orang, tapi kita tetap lebih utama untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya di dalam masalah ibadah itu tidak boleh yang namanya itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Saya sering lihat ketika sholat berjamaah, ada shaf yang kosong di depannya, orang disuruh maju. Monggo Pak, monggo Pak. Salah, antum yang maju. Kenapa suruh orang? Dalam ibadah itu tidak boleh kita itsar itu, mendahulukan orang. Kita harus duluan. Beda halnya dalam masalah urusan dunia. Urusan dunia itu antum orang lain antum juru. Antum naik KRL misalkan atau naik bus. Tiba-tiba ada orang tua datang, tidak punya tempat duduk, antum berikan. Itu baik. Itu utama. Tapi kalau dalam masalah ibadah ngisi shop, kemudian berinfak, jangan hanya motivasi orang, jangan suruh orang, kita dulu. Ya. Karena banyak di antara kaum muslimin saya lihat itu, ketika kita sholat berjamaah itu, ada yang kosong di depannya, monggo Pak, monggo Pak. Ya. Shaf awal itu berhak diisi oleh siapapun, kecuali yang di belakang imam. Karena yang di belakang imam ini harus orang yang punya kapasitas. Karena kalau imamnya tiba-tiba batal, bahaya kalau yang di belakang imam itu tidak punya kapasitas. Nanti jangan seperti cerita di tempat saya itu. Ya. Ada orang disuruh jadi imam, ternyata qul ya ayyuhal kafirunnya muter di situ aja. Bulat di situ. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Ketika dia sudah capek muter balik badan dia, tuh kan saya tidak bisa jadi imam katanya. Buyar sholat kita jadinya. Ketawa kita. Ya Allah, itu pengalaman yang paling lucu dalam hidup saya itu. Hati-hati. Ya. Maka waspada para jamaah sekalian. Taib. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, annallaha nahal mu'mina an yakula ma la yaf'al. Allah melarang orang-orang mukmin untuk mengucapkan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Kalau memang kita belum bisa melakukan hal tersebut, stop dulu untuk disebarkan kepada orang. Bisa dipahami jamaah? Ya. Ustadz, apakah itu bagian dari menyembunyikan ilmu? Tidak. Karena kita memantaskan diri kita dulu. Beda hal kalau orang nanya sama kita, beda ya. Nih saya kasih bedanya. Ada orang nanya sama kita tentang satu amalan, boleh kita sampaikan. Tapi kalau tidak ada nanya langsung kita sampaikan kepada orang, ini namanya memotivasi, betul tidak? Tapi kalau orang bertanya, karena dia tidak tahu, maka boleh kita menjawab. Tapi kalau ingin memotivasi orang sementara kita belum melakukan hal tersebut, sebaiknya jangan dulu. Ingin menyebarkannya di media sosial tapi kita belum melakukannya, sebaiknya jangan dulu. Sampai kita mengamalkan di dalam diri kita sendiri, baru kita sebarkan hal tersebut. Bisa dipahami nih jamaah ya? Ya. Berat dong Ustadz? Iya berat, karena pertanggungjawabannya juga berat di sisi Allah Ta'ala. Ya. Ya berat. Maka dikatakan oleh seorang penyair yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, di dalam bait syairnya dia mengatakan la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azim. Janganlah engkau melarang seseorang dari satu perangai yang buruk sementara engkau sendiri melakukan perangai tersebut. Karena itu merupakan satu bentuk ar itu suatu bentuk hal yang sangat tercela
di hadapan Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan sesuatu tapi engkau tidak mengerjakannya. Kita larang orang, kamu tidak boleh dusta. Dia sendiri suka dusta. Kamu itu tidak boleh ngaret ya, nggak boleh kamu itu tidak tepati janji. Dia sendiri lebih tidak menepati janji. Makanya seorang itu ya'rif qadra nafsahu. Dia harus mengetahui tentang kondisi dirinya sendiri. Ya, jangan hanya menjudge orang. Jangan hanya kita suka menyerang orang lain sementara diri kita itu lebih buruk daripada orang yang kita judge tersebut. Ya, makanya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia mengetahui tentang kondisi dirinya. Dia mengenal akan kondisi dirinya. Ya. Supaya kita ini tidak terjatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di sini kita harus benar-benar menjaga diri kita dari sekedar kita menyampaikan kepada orang namun kita tidak mengerjakan hal tersebut, karena ini dapat berdampak buruk kepada diri kita dan kita bisa terjatuh ke dalam salah satu sifat di antara sifat-sifat orang Yahudi. Wallahu taala alam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Kalau akhwat ingin bertanya, silakan ditulis di kertas dan disampaikan ke sini. Wallahu taala a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita suka share kajian artikel di WA dan medsos? Ya itu tadi, tidak masalah antum nge-share, tapi paling tidak antum harus berusaha untuk mengamalkan hal tersebut di dalam diri kita. Ya, amalkan semampu kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Yang namanya ketaatan itu semampu kita. Ya. Kita amalkan ketaatan itu semampu kita. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lainnya di dalam melaksanakan ketaatan. Sama-sama sholat duha, tapi bisa jadi berbeda dalam masalah rakaatnya. Karena iman seseorang itu berbeda. Ya. Sehingga tatkala kita meng-share, ya, menyebarkan di medsos, kita pun harus termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai hanya sekedar hobi share tok. Nanti lama-lama jadi ahlus share nanti. Ya. Tapi amalkanlah firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, berusaha untuk kita bisa melakukan kebaikan tersebut, ya. Wallahu taala a'lam. Kertasnya besar, tulisannya kecil. Hukum menulis status di medsos tapi ada tujuan menyindir orang lain, sebaiknya dijauhi. Kita sebagai seorang mukmin kalau melihat kemungkaran, amalkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan tangan, berikan nasihat. Kalau tidak bisa dengan nasihat, maka cukup kita mengingkari dengan hati. Wadzalika adaful iman. Karena yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Tidak usah nyindir-nyindir orang itu, tidak bagus. Ya, tidak bagus. Sampaikan nasihat. Sampaikan. Beda halnya babnya kalau kita meng-share sesuatu yang tujuannya untuk memperingatkan orang supaya dia menjauhi orang tersebut. Seperti misalkan kita memposting sesuatu yang sifatnya mengingatkan akan teroris, ya, boleh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Namun kita juga harus berupaya untuk menghindari yang namanya paham-paham teroris tersebut. Tapi kalau menyindir individu jangan, karena berbahaya. Ya, tujuan kita ingin mendakwakan dia, tapi karena cara kita yang salah, akhirnya orang itu lari dari dakwah kita. Sehingga di sini kata para ulama, kalau kita tidak bisa menjadi pembuka pintu hidayah bagi orang, jangan jadi penutup pintu hidayah bagi mereka. Jangan jadi penutup. Kalau tidak bisa membuka buat mereka, jangan jadi penutup. Ya. Jadi tidak usah sindir-sindir, tidak bagus. Ya. Ini tidak baik. Ustadz, apakah boleh bertakziah memberikan uang kepada keluarga si mayit? Boleh. Uang, makanan, boleh, diperbolehkan. Ya, tidak ada masalah. Ustadz, bagaimana hukum seorang muslim membeli makanan halal di resto yang juga menjual makanan yang haram, bukan dikonsumsi sendiri namun untuk orang lain non muslim? Yang menjualnya ini muslim atau tidak? Kalau yang menjualnya muslim, dia dosa. Kenapa jual makanan yang haram? Ya. Kalau yang jualnya non muslim, antum carilah yang 100% halal. Cari saudara-saudara kita masih ada itu. Kalau masih ada tempat yang lain untuk kita beli. Saatnya sekarang itu kita melariskan dagangan saudara kita. Ya. Bantu saudara kita. Di antara bentuk sedekah secara sembunyi-sembunyi, antum beli dagangan orang itu. Itu sedekah secara sembunyi-sembunyi namanya. Ya. Jadi tidak usah. Ya, beda hal kalau misalkan makanan tersebut memang tidak ada yang menjualnya, kecuali misalkan orang kafir tapi sudah diberikan sertifikat oleh MUI bahwasanya makanan tersebut secara proses dan layak untuk dikonsumsi halal. Ya, maka silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya ingin diberikan kepada non muslim, maka kita katakan Nabi SAW pernah bersabda, la yakulu to'ama ilal mu'min. Tidak boleh seorang mukmin itu, ya, dia membelikan sesuatu terima kasih stikernya. Ya. Tidak boleh dia membeli sesuatu
dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh non-muslim tidak boleh. Karena yang diperintahkan adalah makanan itu dikonsumsi oleh orang-orang mukmin. Ya. Tidak usah. Kalau ingin memberikan bantuan kepada mereka, berikan bantuan dalam bentuk yang lainnya. Ya, ini yang lebih selamat. Tapi beda hal ya. Kalau misalkan tujuannya untuk antum menarik mereka masuk ke dalam agama Islam, antum kasih makanan halal kepada mereka, itu beda perkara. Tapi kalau antum beli makanan yang haram, antum kasih kepada non muslim, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Apakah ada doa agar kita lebih mudah mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari? Yaitu doa yang antum baca setiap hari itu loh, setiap pagi itu. Itu doanya. Allahumma inni as'aluka wa rizqan thayyiban wa amalan. Nah, itu doanya. Kan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan, betul tidak? Ya itu. Karena di situ kata para ulama ada mengandung arti apa? Pengharapan kita dimudahkan mengamalkan ilmu. Bisa dipahami ini? Ya, makanya baca setiap subuh itu. Ya, bukan setiap subuh bangun-bangun itu langsung cari WA. Berapa WA saya masuk ini? Apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa artinya at-tarku, meninggalkan. Sedangkan secara istilah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, hijrah itu dibagi dua. Yang pertama ada namanya hijrah al-hissi, hijrah secara fisik, yaitu seorang meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Seorang meninggalkan komunitas yang buruk menuju komunitas yang baik. Itu hijrah secara hissi namanya. Sedangkan yang kedua ada namanya hijrah secara maknawi. Apa itu hijrah secara maknawi? Lebih ke arah hijrah dari sisi hati, akidah, ideologi. Itu namanya hijrah secara maknawi. Ada orang hijrah dari pemahaman sesat menuju pemahaman yang lurus. Ada orang yang menghijrahkan hatinya, yang dulu bersandar kepada selain Allah, sekarang dia bersandar kepada Allah. Ada dulu dia berhijrah dari pemahaman takfiri menuju pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Itu namanya hijrah secara maknawi. Bisa dipahami ya? Itu pembagian hijrah. Ya. Lalu ditanyakan di sini, bagaimana pendapat Ustadz apabila ada seorang akhwat salah ini? Bukan akhwat. Akhwat itu artinya banyak. Sudah seorang akhwat lagi. Makanya hati-hati penggunaan kata itu. Akhwat itu jamak dari ukhtun. Ukhtun, ukhtani, dua orang. Akhwatun, jamak. Antum pakai seorang. Antum kan tidak bilang salah seorang akhwat. Antum bilangnya seorang akhwat. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Tidak apa-apa, bisa bagus antum merubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa Arab dadakan itu tidak apa-apa. Dari terima kasih jadi syukron, jazakallah khair, itu tidak apa-apa, bagus. Ya, jadi bisa bahasa Arab dadakan lah. Dari mas manggilnya jadi akhi gitu kan? Ya, akhi, ukhti gitu kan ya? Ya, tidak ada masalah. Coba harus diperhatikan lagi. Kadang-kadang kita suka salah, pingin terlihat keren dengan bahasa Arab tapi salah penggunaan. Ya. Saya sering berapa kali kalau ada akhwat ngomong sama saya, suka bilangnya jazakillah Ustadz. Saya ini laki-laki, harusnya jazakallah, bukan jazakillah. Ya.
Ada salah seorang akhwat mengatakan hijrah tapi hanya dengan mengikuti majelis solawat hingga pulang larut malam. Oh, enggak benar seperti ini. Akhwat kok pulang larut malam? Akhwat itu di rumah. Ya, maka selamatkan wanita ini segera. Silakan antum-antum yang siap untuk menyelamatkan. Ya, nanti bisa tanya kepada yang bertanya nanti ya. Ya. Mungkin dia punya kontaknya, siap untuk diselamatkan. Tidak boleh. Nah, tugas kita sebagai seorang teman nasihati, berikan nasihat. Kalau hijrah kamu itu masih salah arah, kayaknya kompasnya itu belum lurus, ya. Jadi harus diarahkan dengan sebaik-baiknya. Afwan Ustaz ini bertanya, jika kita ingin men-share mengenai satu kebaikan, entah itu dalam bentuk video atau tulisan yang ada nada atau alunan musik di dalamnya, hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Bersihkan dulu itu alunannya, baru boleh. Bisa dipahami? Kalau misalkan alunannya itu berupa syair, tidak ada masalah. Karena secara umum syair yang ada itu kan tidak ada alat musiknya, betul tidak? Tidak ada, ya. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau itu nada dan dakwah ya jangan, tidak boleh. Kau antum ketawa? Ya. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana cara mengingatkan seorang teman yang sudah mengaji namun masih sulit introspeksi diri, seperti halnya mengingatkan orang untuk menggunjing orang lain, namun dirinya sendiri masih menggunjing orang lain. Ya ini masuk ke dalam ayat ini, ngingatin orang nggak boleh gunjing, nggak boleh gibah, tapi dia sendiri masih menggibah. Nasihati dia, sampaikan, ya akhi, hati-hati kamu masuk ke dalam firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi jangan bilang hati-hati kamu seperti orang Yahudi, ndak senang orang itu. Ya, ngingatin orang juga dengan cara yang baik. Nasihati dia. Ya. Perihal kita mengetahui bahwa haramnya menggunakan aplikasi bajakan semisal Windows, Microsoft Word, Excel, Corel Draw, kita pun menyatakan dan mengakui haramnya menggunakan aplikasi bajakan. Namun kita sendiri belum bisa meninggalkannya. Di sini juga kantor tempat bekerja menggunakan aplikasi bajakan untuk karyawannya bekerja. Bagaimana hukum penghasilan atau gaji kita? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di antaranya kata para ulama, kalau aplikasi itu hanya digunakan untuk pribadi, tidak diperjualbelikan pribadi ya, tidak dijualbelikan ya, maka ini tidak ada masalah selama tidak dijadikan sebagai sarana untuk jual beli. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kantor itu membeli aplikasi yang asli. Bagaimana gajinya? Ya, pertama, antum kalau sudah bisa menasehati ternyata tidak mau, ya sudah lepas tanggung jawab antum sebagai seorang karyawan. Ya. Kalau antum bisa mencari aplikasi-aplikasi yang gratis, yang bisa semisal dengan itu, maka lakukan itu lebih baik. Ya. Bisa dipahami ini? Ya. Tapi kalau antum bisa cari pekerjaan yang lebih baik, itu lebih bagus. Dalam rangka untuk kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang nanti sifatnya itu syubuhat. Namun saya lebih ke arah pendapat para ulama yang mengatakan kalau penggunaan pribadi tidak ada masalah, yang penting tidak diperjualbelikan. Dan masuk ke dalamnya kayak kantor juga. Kantor itu belum punya dana untuk beli, apalagi kan lisensinya kan mahal ya. Sementara untuk menggaji karyawan saja masih pas-pasan.
maka untuk sementara tidak apa-apa dipakai sampai nanti kalau ada uang beli yang asli. Tapi kalau dia mampu untuk mencari yang sepadan dengan itu dan gratis, itu lebih bagus. Bisa dipahami ya? Karena ada sebagian orang-orang itu memanfaatkan aplikasi gratis itu untuk memperkaya diri. Maka kita katakan hasilnya adalah haram. Kalau dia menjual, misalkan ini ada dia jual, saya jual Windows 2020 misalkan, padahal itu bajakan, harganya 100.000, sementara yang aslinya harga sampai 2,5 juta misalkan, ya, maka kita katakan hasil yang dia jual itu adalah haram karena dia mengambil hak orang tanpa izin. Bisa dipahami? Dia menjual barang orang lain tanpa izin. Kecuali kalau Windowsnya bilang, monggo jual, saya buka kalian jadi reseller atau maklar, gak ada masalah kalau itu. Ini Windows tidak pernah ngomong gitu. Dan mereka juga mikir kalau mau ngomong, ya rugi dong mereka. Tidak ada yang mau beli yang asli nanti. Rata-rata belinya bajakan. Maka ini tidak boleh. Ya. Dan ketika kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat seperti itu, antum harus yakin Allah pasti akan membukakan rizki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Tidak usah khawatir. Rizki Allah itu banyak. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kita tuh di langit. Allah yang turunkan kepada kita. Kita cukup cari. Ya. Cari. Yang penting mau nyari aja. Berusaha. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Masa kita kalah sama burung? Ya, antum kalah sama ayam. Lihat ayam itu. Betina itu pernah nggak dia mengurusi anaknya yang 10 itu dengan pejantannya? Tidak pernah. Pernah lihat ayam kan? Punya anak 10. Ya. Diurusi sendiri. Pejantannya cari betina yang lain. Tidak pernah tuh ayam itu seorang sih? Induk ayam gantung diri gara-gara tidak bisa menghidupi anaknya. Tidak ada ceritanya kayak gitu. Kalah kita sama ayam. Rizki ayam saja sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Apalagi rizki kita. Cari. Ya. Dan yakin pasti Allah akan membukakan jalan untuk kita. Yang penting kita yakin sama Allah Ta'ala. Dibarengkan dengan ibadah, sholat kita. Jangan sampai lupa. Kadang-kadang ada orang yang karena sudah saking sibuk dia kejar dunia, cari rezeki, lupa ibadahnya sama Allah Ta'ala. Ingat, ujian terbesar seorang itu di dalam urusan dunianya, ketika dia sudah mulai dibuka dunianya, apakah dia akan lebih condong kepada dunianya atau kepada kebiasaannya sebelum dunianya itu dibuka kepadanya. Dia masih konsisten gak sama ibadah? Dia masih tetap ingat gak sama Allah Ta'ala? Ketika dia masih tetap ingat sama Allah, dalam kondisi rizkinya dibuka sama Allah, rizki itu akan menjadi jalan dia untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Tapi kalau ternyata rizki itu memalingkan dia dari ibadah kepada Allah, justru dia semakin sibuk dengan dunianya. Sebelum rizkinya dibuka sama Allah, dibuka dunianya sama Allah, dia soft awal. Tapi giliran dibuka kemudian dia pindah ke soft paling belakang, hati-hati. Ini bisa jadi istidrat bagi kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Jangan Anda yang dikuasai sama dunia, Anda yang menguasai dunia. Itulah orang-orang beriman. Makanya para ulama mengatakan orang mukmin itu tidak dilarang untuk kaya. Justru kita disuruh kaya semua. Kalau bisa semua orang mukmin itu kaya. Biar tidak ada yang minta-minta. Biar kita yang memberikan kepada mereka orang-orang kafir itu. Biar dia masuk ke dalam agama Islam dengan harta yang kita miliki. Tidak ada masalah. Tapi kaya yang bertakwa. Makanya Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina limanit taqwa. Mboten nopo-nopo kaya itu, sugi itu mboten nopo-nopo jamaah. Yang penting takwanya sama Allah Ta'ala itu yang perlu dijaga. Bisa dipahami ini jamaah ya? Anda mau usaha, silakan. Supaya usahanya lancar, niatkan usaha ini sebagai lapangan pekerjaan untuk ikhwan-ikhwan kita yang lainnya. Allah bantu. Ya. Seperti itu. Ya. Anda membuka perusahaan, silakan. Bila perlu yang direkrut pertama supaya perusahaannya berkah, seorang yang sudah ngaji dan punya keahlian di bidangnya. Itu bagus. Ya. Selain Anda bisa berdakwah kepada mereka, Anda juga bisa
menerapkan syariat di dalam perusahaan Anda pun dapat pahala, berkah harta antum. Ya. Bila perlu setiap minggu ada pengajian gitu, itu lebih bagus. Biar semakin semangat pekerjanya, semakin semangat karyawannya di dalam dia bekerja, dan semakin amanah di dalam dia menunaikan pekerjaannya. Ya, Taib. Jadi kita kembali ke tadi, kalau memang perusahaannya itu belum punya uang, tidak masalah untuk sementara dia menggunakannya sampai dia bisa membeli software yang asli. Kalau sudah bisa beli software yang asli tapi dia tidak mau beli dengan alasan rugi nanti, ini dia dosa. Karena dia sudah mampu untuk membelinya. Bisa dipahami ya para jamaah sekalian ya. Taib, saya rasa cukup dari kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita setiap ahad pertama ya pada asar, insya Allah setiap ahad pertama nanti pada bulan depannya kita mungkin akan mulai belajar masalah kitab saja. Nanti saya akan carikan kitabnya. Tadi saya baca di flyernya Ustadz Umar tuh kayaknya masalah manhaj ya. Ya, beliau masalah manhaj, nanti saya geser saja, saya ngalah saja. Saya jangan masalah manhaj. Nanti kita cari yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.